Di video ini, saya di Fuadal Pratama dan teman saya Muhammad Fatan akan menjelaskan apa itu Scrum. Jadi, Scrum adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatasi masalah kompleks adaptif. Masalah yang dihadapi haruslah bersifat kompleks. Jika terlalu simpel, maka tidak perlu untuk menggunakan Scrum. Selain itu, masalah juga harus bersifat adaptif, di mana proyek harus bersifat fleksibel. Proyek apa saja yang dapat menggunakan Scrum? Scrum dapat digunakan dalam berbagai macam proyek. Scrum juga terkenal dalam pembuatan software atau software development. Tetapi sebenarnya Scrum tidak terbatas pada hal itu. Kamu bisa menggunakan Scrum untuk mengembangkan berbagai proyek. Misalnya, menggunakan Scrum untuk mengembangkan produk seperti mobil, make up, atau menyelenggarakan event dan membuat sebuah perusahaan atau startup baru. Siapa saja yang terlibat di dalam Scrum? Yang pertama, ada product owner. Product owner ini bertugas untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk kita, serta menentukan prioritas dan memegang kepentingan bisnis. Yang kedua, ada development team. Development team bertugas untuk mendevelop sebuah produk. Development team ini bersifat self-organized, jadi mereka bisa bekerja dengan ketentuan mereka sendiri. Sebagai development team ini, kamu bisa mempunyai skill khusus. Dan yang terakhir, ada Scrum Master. Scrum Master ini bertugas untuk memfasilitasi sesuai dengan praktik dan produk dalam proyek, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang muncul. Jadi, Scrum itu tidak memiliki project manager. Bagaimana cara melakukan Scrum? Berikut adalah keseluruhan sprint. Diawali dengan sprint planning, kemudian merencanakan sprint. Lalu, ada daily Scrum atau daily meeting. Kemudian ada sprint review atau mereview produk yang kita kerjakan. Dan sprint retrospektif untuk mereview proses yang sudah terjadi. Pertama-tama, kita membuat bayangan sebuah produk yang akan kita buat berdasarkan dari customer ataupun eksekutif. Di samping itu, produk kita sebut sebagai user story, karena kita melihat dari perspektif user dan akan kita tuliskan seperti ini, sebagai ini, atau untuk ini. Kemudian kumpulan user story ini kita sebut sebagai product backing. Lalu kita akan melihat produk backlog yang kita punya. Kita akan memprioritaskan produk backlog ini. Bisa jadi sebuah resiko atau bisa jadi sebuah keuntungan. Ini akan bervariasi tergantung dari produk kalian dan tentunya tergantung dari kebijakan product owner yang menentukan bagian mana yang memiliki value yang paling besar. Lalu kita kasih bobot masing-masing sebagai story points atau hours. Bisa bernilai 1, 3, 5, 8, dan seterusnya. Setelah ini, kita bisa melihat pekerjaan proyek ini. Kita sudah tahu prioritasnya, kita sudah tahu bobotnya. Sekarang, kita dapat menentukan bagaimana sprint selanjutnya. Selanjutnya adalah pengertian dari sprint. Apa itu sprint? Sprint adalah inti dari Scrum. Sprint adalah batasan waktu untuk kita mendeliver potentially dari sebuah produk atau suatu fungsi dari sebuah produk itu. Dalam Scrum ini, kita mengenal namanya time box atau batasan waktu maksimal. Batasan waktu maksimal dari sprint ini adalah 1 bulan. Mengapa 1 bulan? Karena jika lebih dari 1 bulan, definisi yang kita kembangkan itu bisa berubah, kompleksitasnya meningkat, dan risikonya juga lebih besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Divo Arya Pratama. Setelah sprint planning, kita masuk ke daily scrum atau daily meeting. Time box dari daily scrum ini 15 menit dan biasanya dilakukan di tempat dan waktu yang sama. Kenapa? Karena konsistensi jenis complexity, jadi kalian nggak perlu memerlukan pembicaraan di luar rapat, karena esensi pembicaraannya sebenarnya 15 menit aja. Bahkan daily scrum itu biasanya disebut sebagai daily stand up. Kenapa? Karena mereka berdiri waktu ngomongin pekerjaan mereka itu. Dengan cara ini bertujuan untuk memacu kita berpikir untuk lebih cepat dan langsung to the point. Yang harus hadir di daily scrum ini hanya development team. Ya, jadi Scrum Master itu hanya memastikan bahwa development team melakukan daily scrum setiap hari serta menghilangkan hambatan-hambatan yang kemungkinan muncul selama daily scrum ini. Development team akan membahas 3 pertanyaan. Jadi mereka akan kumpul terus cerita apa yang dilakuin kemarin, apa yang dilakuin hari ini, dan hambatan apa saja yang mungkin kita akan hadapi untuk mencapai sprint goal. Ada konsep yang menarik di Scrum untuk memantau produktivitas development team, namanya burn down chart. Burn down chart ini menyediakan pengukuran harian dari jumlah pekerjaan yang tersisa dalam satu sprint. Jadi di grafik ini kamu bisa melihat jumlah pekerjaan yang tersisa setiap harinya sampai nanti selesai. Dari burn down chart ini kita bisa melihat produktivitas development tim kita setiap harinya. Misal produktivitas tim kalian 50, dan dari chart ini kita bisa memperkirakan atau menyadari kecepatan tim kita bekerja, lambat dan tidak efisien atau lainnya. Setelah kita membahas daily scrum setiap hari, sekarang kita akan masuk sprint review. Sprint review ini kita akan bahas produk kita. Time box dari sprint ini adalah 4 jam untuk sprint yang 1 bulan. Jadi jika sprint berlangsung selama 2 minggu, jadi setengahnya atau 2 jam saja. Tujuan utama sprint review ini adalah mendemo pekerjaan yang sudah selesai. Di sini kamu menjelaskan apa yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Bagaimana cara kita menentukan apa yang sudah selesai? Di sini kita menentukan apa yang namanya DOD atau Definition of Done. Ini penting banget, nanti jangan sampai waktu sprint review terjadi miskomunikasi bahwa pekerjaan yang dianggap sudah selesai ternyata belum selesai atau hal semacamnya. Jadi DOD itu harus kita didefinisikan di awal. Di sini kita juga mengenal increment atau jumlah semua produk backlog item yang dihasilkan selama sprint termasuk penambahan dari sprint sebelumnya. Intinya di sprint review ini seluruh tim itu membicarakan produk backdoor yang direvisi dan mendefinisikan item yang mungkin untuk sprint selanjutnya. Untuk membicarakan ini, mereka bisa mempertimbangkan bagaimana keadaan pasar, potensi di market, anggaran yang ada, potensi kapabilitas tim kita, dan yang lain yang outputnya adalah produk backlog yang direvisi dan mendefinisikan item untuk sprint selanjutnya itu seperti apa. Akhirnya kita sampai di acara terakhir dari Scrum, yaitu sprint retrospektif. Kalau tadi di sprint review itu kita membahas produk, di sprint retrospektif ini kita membahas prosesnya. Time box dari sprint retrospektif ini adalah 3 jam untuk sprint yang 1 bulan. Jadi misalnya sprint berlangsung selama 2 minggu, jadi cuma butuh waktu setengah jam saja. Inti di sprint retrospektif ini kita akan membicarakan hal apa yang berjalan baik, apa yang kita perlu improve, dan bagaimana action kita untuk mengimprove-nya. Karena emang prinsip Scrum itu agile, jadi kita akan melakukan improvement setiap saat dan melakukan pengembangan serta penyesuaian terhadap kapabilitas tim dan lainnya. Itu akan dibahas di sprint retrospektif. Kesimpulan, siapa aja yang ada di Scrum team? Ada product owner yang punya produk backlog dan menentukan prioritas. Ada development team yang mengerjakan produk, dan ada Scrum Master yang mempraktikkan nilai-nilai Scrum. Apa saja yang ada di Scrum Events? Yang pertama adalah sprint, yang diawali dengan sprint planning untuk merencanakan sprintnya. Ada daily Scrum atau daily stand up 15 menit setiap hari. Lalu ada sprint review untuk mereview produk, dan sprint retrospektif untuk mereview prosesnya. Apa saja artefak dari Scrum?
Yang pertama ada product backlog atau semacam listnya. Lalu ada sprint backlog dan increment atau product backlog yang selesai dari satu sprint tersebut. Mohon maaf jika video ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.